Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung kembali bersama-sama dengan Lause di sini di Sekolah Minggu GKT Betani Jakarta. Nah, hari ini Lause mau tanya nih sama adik-adik, gimana kabarnya semua? Lause berharap bahwa kabar kita semua baik-baik aja dan luar biasa. Nah, oleh sebab itu, Lause mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama gembira, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu sekarang Lause ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mau ngapain ya? Kita mau bersama-sama ucapin yel-yel kita. Yuk, Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah, sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Coba kita mau longgarin dulu nih, mau longgarin sendi-sendi kita semua, kita goyang-goyang dikit yuk. Sekarang kita mau naikkan pujian kudaki-daki gunung yang tinggi. Ikutin gerakan Lause. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo sekarang Lause ajak kita untuk lipat tangannya. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Tuhan senantiasa boleh tolong setiap kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, belum boleh duduk dong, semuanya harus temani Lause berdiri di sini. Nah, kita mau kembali menaikkan pujian Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih
Nah, adik-adik udah boleh duduk. Nah, Lause mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik percaya nggak bahwa Tuhan Yesus itu baik banget bagi kehidupan kita? Percaya ya? Oh percaya, bagus, puji Tuhan kalau kayak gitu. Nah Lause juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik, yang mengasihi adik-adik dan juga Lause. Walaupun sedih ya, kita mungkin ya udah lama banget kita nggak datang ke sekolah minggu. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi adik-adik dan juga Lause. Nah oleh sebab itu Lause ajak kita untuk menaikkan satu lagi pujian. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah sekarang adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Lause ajak kita menaikkan satu pujian lagi. Nah lagu ini adalah lagu baru, Lause akan nyanyikan berkali-kali kepada adik-adik. Nanti adik-adik boleh dengarkan, kemudian boleh ikutin Lause untuk boleh bernyanyi ya. Pujiannya, jika mata tertuju pada langit yang biru. Jika mata tertuju pada langit yang biru, hasil buatan jarimu teduh menaungiku. Jika mata memandang bulan dan bintang-bintang yang telah kau tempatkan di tengah kegelapan, siapakah manusia, siapakah aku ini, hingga kau mengingat dan mengasihi kami. Siapakah manusia,
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Kau beri kesempatan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Lose Michael, tolonglah kami anak-anak yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose di sini mau nunjukin adik sesuatu, tulisan. Kalau yang bisa baca, dibaca ya. Ayo, ini tulisannya apa? Iri hati. Benar tulisannya. Ini iri hati. Apa sih iri hati itu? Iri hati itu adalah perasaan yang tidak suka kepada orang lain yang lebih baik, lebih daripada kita. Contohnya gini adik-adik. Jika kita sekolah nih, ya toh, adik-adik dapat nilai 75. Terus teman-temannya adik-adik semua dapat 90, 80. Terus adik-adik apa? Apa sih? Paling itu nyontek 90. Aku 75 nggak nyontek. 90 nyontek. Nanti tak sobek-sobek aja lah. Tunggu dia keluar aku sobek-sobek. Dia nggak tahu nilainya dan dia juga nggak sombong. Adik-adik itu nggak boleh ya. Belum tentu yang dapat 90 itu nyontek, belum tentu juga dia sombong. Tapi kita nggak senang, kita punya perasaan yang nggak suka kepada orang lain. Padahal nilainya lebih baik. Nah, ini ada juga video yang menunjukkan iri hati. Nah, kita lihat ya. Bentar aja. Oke? Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Videonya tentang apa? Anak yang bawa balon kan? Terus satunya nggak senang, pasti bawa balon norak. Terus dia bawa apa? Bawa jarum. Terus meletus. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Walaupun kita tidak punya seperti orang lain, contohnya tadi balon, kita nggak usah iri. Ya memang dia punya, kita nggak punya, ya nggak apa-apa. Kita ikut senang aja ya. Ikut senang, wah balonnya bagus. Jangan dirusak, jangan diputusin. Itu namanya dosa. Nah, iri hati yang tidak diselesaikan nanti akan menjadi dosa. Adik di sini besok mau cerita di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 37 ayat 13 sampai 36. Di sana ada seorang bapak punya 12 anak. Salah satu anaknya sangat disayangi.
Ayo, namanya siapa? Benar sekali, namanya Bapak Yakub. Yakub punya 12 anak yang tertulis dalam Alkitab. Lalu satu yang disayangi. Siapa yang disayangi? Yusuf. Benar sekali, Yusuf ini anak kesayangan. Tapi saudara-saudaranya tidak suka. Tidak suka kenapa ya? Ini masalahnya. Bapak Yakub tidak mengasihi semuanya. Yang paling dikasihi hanya Yusuf. Makanya membuat kakak-kakaknya iri hati. Nah, adik-adik, waktu itu Yusuf tidur. Kalau tidur gimana? Ya kayak orang tidur lah, Ustaz. Iya ya, tidur terus mimpi. Mimpi suatu ketika saudara-saudaranya yang lain itu menyembah Yusuf. Nah, karena Yusuf ini juga suka cerita, waktu Yusuf disuruh ke ladang untuk melihat saudara-saudaranya, terus memberi makan yang diantar dari rumah ke ladang, Yusuf cerita ke kakak-kakaknya, ke adiknya. Aku kemarin mimpi kalian semua nyembah aku, Yusuf. Terus apa yang terjadi? Kakak-kakaknya tambah gak seneng. Masih kamu gak disayang, sekarang mimpi kayak gitu. Apa sih maumu? Tapi mereka cuma dalam hati, gak ngomong. Yusuf kan biasa aja ya. Oke, senang Yusuf gini-gini jalan. Nah, seperti anak-anak pada umumnya lah. Anak-anak umur 17-an lah pada umumnya. Terus ya udahlah, pulang. Terus harinya juga lagi. Terus pakai apa? Pakai pakaian yang bagus, tambah nggak suka sama Yusuf karena papahnya ngasih pakaian yang maha indah itu saat itu dikasihkan ke Yusuf terus ke kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya nggak suka. Terus ada salah satu kakaknya itu bekerja sama untuk apa? Membunuh Yusuf. Ih, ngeri ya. Yusuf dibunuh aja yuk. Yusuf dibunuh. Masa papanya suka satu, Yusuf aja. Kita dibedain. Bunuh aja yuk. Terus ada saudara yang lain namanya Ruben dan Yehuda. Dia menghalangi niatan buruk dari kakak-kakaknya. Jangan dibunuh. Kita dapat apa kalau misalnya Yusuf dibunuh? Yang ada nanti malah kita nggak dapat apa-apa. Terus ada hal yang lain terjadi. Mending gini aja. Kita jual Yusuf aja. Kita dapat uang. Nanti jubahnya Yusuf yang bagus itu, yang dikasih papa Yakub itu, kita kasih lumur domba. Kasih darah domba. Supaya nanti kalau ditanya, di mana Yusuf? Yusuf diterkam serigala. Nanti mati. Sampai mati. Ini bajunya, buktinya. Oh, bener juga ya. Nah terus Yusuf dibawa kemana? Disembunyikan di mana? Masukkan sumur aja. Nanti kalau ada pedagang yang mencari budak, kita jual Yusuf. Oh, bener juga ya idenya Ruben sama Yehuda. Oke lah, kita lakukan. Bener adik-adik. Yusuf datang, lalu apa yang terjadi? Bajunya diambil, Yusufnya dibuang ke sumur. Nanti kalau ada orang yang mau menjual budak, dia jual si Yusuf itu. Nah, adik-adik, ini gambaran apa? Iri hati membuat kita berdosa. Kalau iri hati tidak diselesaikan, langsung tidak diusir dalam hidup kita, maka iri hati itu akan menjadi kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang membuat kita berdosa. Seperti tadi, sebenarnya kalau kita tidak punya, kita hanya melihat, ikut senang, kan kita tidak perlu berdosa kan meletuskan balon teman. Bener nggak? Nah, iri hati itu tidak baik adik-adik. Itu bisa membuat kita berdosa. Jangan iri hati. Karena apa? Tuhan sudah memberi porsinya masing-masing. Porsi kenyamanan adik-adik, kenyamanan Lose, itu berbeda dengan orang lain. Kepandaian adik-adik, kepandaian Lose berbeda dengan orang lain. Berkat yang Lose punya, berkat yang adik-adik punya itu berbeda dengan orang lain. Kita tidak boleh iri karena Tuhan sudah memberikannya
masing-masing. Apa yang kita punya, kita harus bersyukur pada Tuhan supaya iri hati itu hilang. Beberapa minggu yang lalu Losa Michael ajak kita nyanyi bareng-bareng kan lagu baru. Jagalah hatimu terhadap dosa. Memang itu perlu supaya hati kita itu bersih, selalu dekat kepada Tuhan. Nah, maka dari itu, iri hati juga jangan sampai ada di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa. Iri hati baik nggak adik-adik? Wah, kurang kencang. Iri hati baik nggak? Ulangi lagi ya, iri hati baik enggak? Nggak baik ya. Nah, ini tadi toh tulisan iri hati. Iri hati tidak baik. Iri hati tidak baik. Iri hati buang jauh-jauh ya. Iri hati buang jauh-jauh. Kita nggak boleh iri. Ayat hafalan hari ini ya, supaya kita tetap menjaga supaya tidak iri hati. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Amsal 14 ayat 30. Nanti adik-adik bisa buka atau sekarang juga boleh di Amsal 14 ayat 30. Di sana dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Maksudnya apa sih? Dosa hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, kalau kita tenang, hati kita senang melihat kelebihan orang lain, kita sukacita, kita bisa tambah sehat. Karena apa? Hati kita tidak menyimpan hal-hal yang buruk, maka kita memperoleh kesehatan, sukacita, kedamaian. Tetapi kalau kita iri, membusukkan tulang. Apa sih membusukkan tulang? Membusukkan tulang itu kita gampang sekali sedih, gampang sekali marah, gampang sekali loyo, gampang sekali berpikiran jelek-jelek. Nah, maka itu iri hati itu harus dibuangkan, singkirkan. Jagalah hatimu terhadap dosa iri hati. Oke, adik-adik. Adik-adik pintar. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan ya, supaya Lose dan adik-adik semua menghilangkan iri hati dalam hidup kita. Iri hati dirubah dengan kasih yang daripada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak gampang iri hati, dan iri hati disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kita udah selesai nih sekarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya? Oke? Oke, nah biarlah kebenaran firman Tuhan yang tadi udah disampaikan sama Losenya boleh didengar dengan baik. Buka telinganya, dengerin dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan cuma dengerin aja, tapi kita juga mau lakuin firman Tuhannya. Nah, adik-adik sekarang Lose ajak kita untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau lanjutin pujian kita, tapi sebelum itu Lause mau ajak kita untuk satu kali lagi kita mau ucapin yel-yel kita. GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Sekali lagi, GKT Bethany Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Oke, sekarang kita mau menaikkan pujian. Stop, ku mau katakan. Ayo, kita mau ikutin gerakan Lose ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Pulihkan hatiku dan jadikan ku baru. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa
apa yang Yesus buat bagiku. Apa yang Yesus lakuin? Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, pulihkan hatiku dan jadikanku baru jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, pulihkan hatiku dan jadikanku baru. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai nih, tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan kembali bertemu dengan lose-lose yang akan memimpin dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada ya, tetap taat sama orang tua dan jangan lupa untuk terus dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebelum kita akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita, langsung saja kita untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan berkati untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan dan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik.